Shalom anak-anak hebat, apa kabar kalian hari ini? Dan semua yang mendengarkan Doremi saat ini. Semoga kita semua selalu sehat, selalu dalam lindungan dan cinta kasih Allah. Kembali lagi bersama Bunda Meske dalam Doremi, doa dan renungan misioner bersama Sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Edisi Rabu 29 April 2026. Kita juga merayakan PW Santa Katarina dari Siena yang merupakan perawan dan pujangga gereja. Baiklah, bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 12 ayat 44 sampai dengan 50. Marilah sebelum kita mendengarkan Injil hari ini kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa. Terima kasih untuk hari baru yang Engkau berikan bagi kami. Saat ini kami akan belajar sebagian dari firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berseru di hadapan orang-orang Farisi yang percaya kepadanya. Barang siapa percaya kepadaku, ia percaya bukan kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, bukan aku yang menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab bukan dari diriku sendiri aku berkata-kata, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat misioner serta adik-adik yang terkasih, dalam hidup sehari-hari di tengah masyarakat sebagai pengikut Kristus, kadang kita merasa diperlakukan secara diskriminatif atau berbeda atau tidak adil oleh orang lain. Berbagai peluang yang kita miliki untuk maju, baik dalam studi atau sekolah, karir, prestasi, di tempat di mana kita ada, baik di sekolah, di kampus, tempat kerja, kesempatan untuk studi, keinginan untuk membangun gedung gereja, bahkan dalam niat untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial lainnya, sering sirna tanpa alasan yang masuk akal. Kenyataan semacam itu tidak jarang membuat kita berkecil hati untuk masyarakat. Dalam Injil hari ini, Yesus menyatakan dirinya sebagai terang. Berkat peristiwa Paskah, pernyataan Tuhan itu menjadi lebih mudah dimengerti maksudnya. Ketika ia menjalani kesengsaraan dan memanggul salibnya menuju bukit Golgota, serta akhirnya wafat. Sebenarnya ia atau Yesus sedang memasuki salah satu sisi tergelap dari kehidupan seorang manusia. Peristiwa Paskah atau Paskah Yesus membuka tabir kegelapan kehidupan kita.
kehidupan kita sebagai manusia, sekaligus membuat kita semakin yakin bahwa Yesuslah sang terang kehidupan. Tuhan Yesus sendiri adalah pribadi yang penuh percaya diri. Sebagai pengikutnya, kita semua juga dipanggil oleh Tuhan untuk percaya diri. Bukankah Yesus pernah bersabda, "Kamu adalah garam dan terang dunia." Oleh karena itu, tidak perlu kita merasa kecil hati atau rendah hati di tempat di mana orang-orang yang merasa dirinya lebih pintar, lebih mahir, lebih jago, lebih terkenal atau lebih populer. Kita tetap percaya diri, kita tidak boleh merasa rendah diri atau kecil hati. Masyarakat Indonesia yang menjemuk ini atau masyarakat Indonesia yang tumbuh dengan banyak perbedaan membuat terkadang kita juga salah menempatkan sahabat kita dan salah menilai sahabat kita, yang akhirnya terkadang kita atau teman kita tadi itu merasakan mereka tidak punya arti berada di antara kita. Mereka punya hati yang kecil atau mereka merasa rendah dibanding dengan kita. Anak-anak terkasih, adik-adik dan sahabat misioner dimanapun berada, sebagai garam dan terang dalam masyarakat, barangkali peran dan sumbangan kita yang kita lakukan kepada orang lain terkadang tidak besar. Namun sumbangan kita itu akan mampu mencegah rasa hambar, mampu memberikan rasa aman, ataupun sedikit memberi cahaya dalam kegelapan di tengah-tengah masyarakat kita. Beberapa waktu yang lalu, paroki kita, paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, biasanya setelah Paskah kita pergi mengunjungi sekolah-sekolah calon imam atau asrama-asrama di mana para calon imam ini tinggal. Kita lalu membawa berkat atau bingkisan-bingkisan kasih yang dari umat, lalu kita memberikan berbagi dengan mereka semua yang ada di sana. Mereka juga bisa merasakan kebahagiaan yang kita rasakan di tengah-tengah keluarga dengan berbagi dengan apa yang kita punya atau dengan apa yang kita miliki, sehingga mereka pun merasa berbahagia. Ada kan yang ikut waktu saat kita mengantarkan sumbangan kasih atau bingkisan kasih kita? Ada di antara adik-adik atau sahabat misioner yang mengikuti kegiatan paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura? Nah, itu salah satu bagian atau salah satu contoh kita menjadi terang atau kita berbagi dalam hal-hal kecil untuk sahabat-sahabat kita. Kita juga bisa melakukan hal-hal lain agar kita tetap menjadi garam dan terang di mana kita berada, di sekolah, di tempat kuliah, di tempat kerja, di lingkungan keluarga, atau di tengah-tengah masyarakat, di dalam lingkungan di mana kita tinggal. Tetaplah menjadi cahaya yang memberikan terang dalam kegelapan di tengah-tengah masyarakat kita. Semoga Tuhan Yesus selalu memberikan rahmat-Nya agar kita selalu dapat menjadi murid yang setia dan berani menjadi saksinya di tengah dunia masa kini. Dalam doa anak misioner yang sering kita doakan di akhir Doremi, kita biasa berdoa bersama-sama. Dalam doa itu pun kita selalu mendoakan dan meminta agar Tuhan menjadikan kita garam dan ragi yang baik, menjadikan kita sebagai terang dan obor yang cemerlang, bahkan kita bisa membawa kegembiraan dan pengharapan serta lain-lain. Semoga demikian hidup kita. Amin. Baiklah, mari kita berdoa bersama doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah,
Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Semoga kita semua selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat selalu, selamat berkarya di hari ini, tetap semangat dan jangan lupa tersenyum. Sampai jumpa di edisi Doremi selanjutnya.